Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Perkenalkan, kami Ketua Panitia Amalia Ramadan Masjid Nurul Iman 2 Telkomas tahun 1445 Hijriah. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, dan ada beberapa hal yang kami mau sampaikan dalam serba-serbi Ramadan ini. Tentu mengisi waktu ceramah, karena kebetulan ceramah tarawih pada malam ini tidak ada, jadwalnya memang dikosongkan. Maka kami selaku Ketua Panitia Amal Ramadan mengisi, tapi hanya dalam waktu singkat saja. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bulan suci Ramadan sebagai penghulu dari segala bulan suci Ramadan. Dan di dalamnya dilimpahkan amal kebaikan bagi manusia yang beriman kepada kita semua, dan tatkala sebagai manifestasi rasa syukur kita dan rahmat yang diberikan kepada kita. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, pada malam ini sebagai umat Islam Telkomas sepatutnya kita bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, yang dikarenakan bulan ini adalah bulan ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bulan kasih sayang, dan bulan kesabaran, bulan pembebasan dari api neraka, serta bulan yang di dalamnya dilimpahkan atau terdapat malam Lailatul Qadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dalam artinya sudah hadir kepada kalian semua, kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkati. Allah yang mewajibkan dan dalam bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Pada bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu semua syaitan. Di dalam bulan suci Ramadan Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan kebaikan malam itu, maka sungguh diharamkan dari kebaikan. Terima kasih Pak Pembina. Pak Pembina Masjid memang
selalu peduli terhadap jamaahnya, termasuk kita ini. Jadi saya lanjut. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis di atas sebagai dalil menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang digunakan oleh setiap muslim dan diberi rahmat kepada muslim yang lain sebagai apresiasi rasa syukur dan gembira atas kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dianalogikan sebagai tamu istimewa. Oleh karena itu bulan Ramadan kita akan lakukan secara istimewa pula. Bapak Ibu semua, sidang jamaah tarawih yang sangat berbahagia. Sebagai Ketua Panitia Amalia Ramadan tahun 1445 Hijriah, Masjid Nurul Iman 2 Telkomas, dari mimbar ini saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran dalam penuh rahmat ini untuk memperbanyak amal ibadah, memperbaiki silaturahmi, meningkatkan kepedulian sesama, dan kepada mereka yang memerlukan uluran tangan. Dalam Ramadan tahun ini, mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga tiada hari yang kita lewatkan tanpa amal kebajikan. Jadikan Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai momentum perubahan dalam rangka mempersiapkan perjalanan panjang menuju kehadiran Allah keharibaan Allah Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, sebagai Ketua Panitia Amalia Ramadan Masjid Nurul Iman 2 Telkomas, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait mengenai kenyamanan dan dalam pelaksanaan ibadah salat tarawih dari masjid kita ini. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Yang pertama adalah masalah kenyamanan beribadah. Demi terciptanya kenyamanan dalam beribadah selama bulan suci Ramadan di masjid kita, panitia sangat mengharapkan partisipasi kaum muslimin untuk bersama-sama menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah salat tarawih. Hal-hal kecil yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan seperti mohon maaf bagi orang tua yang masih punya anak kecil dan biasa membawa ke rumah ke masjid. Kita semua mengharapkan supaya anak-anak kita, cucu barangkali yang masih kecil, yang masih susah dipantau, kiranya untuk diperhatikan baik-baik agar kiranya tidak mengganggu jamaah yang lain. Di kampung saya itu Pak, dulu terjadi anak kecil bawa banyak, akhirnya kakek-kakek susah sujud Pak, karena tidur di depan. Tapi di masjid kita tidak ada Pak, salah tidak ada. Jadi itu yang yang pertama. Berikut adalah HP Pak. Hampir semua jamaah baik tua, muda maupun laki-laki perempuan sudah bawa HP, punya HP. Jadi untuk kenyamanan dan
ketertiban dalam melaksanakan ibadah tarawih dan ibadah wajib. Kiranya HP di-silentkan Pak, atau kalau perlu jangan dibawa. Bayangkan kalau kita tidak silent, tiba-tiba ada yang menelpon, terus nada deringnya musik dangdut. Oh, bahaya itu. Bisa-bisa jamaah yang samping ikut goyang Pak, apalagi dangdut koplo bisa goyang. Itu bahayanya kalau kita tidak silent. Ibu-ibu juga begitu, banyak yang rata-rata bawa HP karena mungkin harus pantau kondisi dapur di rumah, jadi bawa HP. Mohon kiranya di silent atau di off kan aja pada saat pelaksanaan salat tarawih atau salat wajib atau kegiatan apapun di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada jamaah yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, panitia sudah menyiapkan tempat yang aman di pelataran belakang lewat pintu samping. Jadi ada panitia yang sudah ditugaskan untuk mengatur lalu lintas roda 2 sampai dengan terparkir di belakang dengan rapi. Itu demi keamanan Bapak Ibu sekalian. Tetapi keamanan barang-barang pun juga panitia tidak bisa menjamin 100%. Untuk itu para jamaah yang membawa motor kiranya mengamankan barang-barangnya sendiri, termasuk misalnya ada HP yang diletakkan atau disimpan di jok motor. Berhati-hati, karena sekalipun panitia menganggap sudah aman, tapi ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang di luar sana, yang jauh sana, yang mengincar hal-hal seperti itu. Itu yang kita waspadai. Mudah-mudahan di masjid kita tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kendaraan roda 2 juga panitia sudah mengatur, menyiapkan tempat di sebelah kiri kita. Kalau jadi panitia sudah mengatur itu. Tapi mudah-mudahan warga Telkommas tidak naik mobil ke sini sehingga tidak mengganggu arus keluar masuk jamaah pada saat selesai jamaah. Karena berjalan kaki itu lebih sehat. Berikut yang ketiga adalah untuk menjamin kelancaran ibadah dalam masjid kita, terutama pada malam-malam Ramadan. Panitia mengharapkan kerjasama dalam hal kebersihan masjid. Untuk itu panitia mengharapkan agar pada saat selesai pelaksanaan buka puasa, biasa banyak sampah yang berantakan di belakang. Untuk itu kiranya para jamaah membersihkan pada saat habis makan atau habis selesai buka puasa, supaya panitia terutama ibu-ibu yang bertugas tidak repot. Jadi kita sama-sama bisa membersihkan tempat ibadah kita. Bayangkan Pak, kalau kita mau beribadah tiba-tiba ada sepotong kue yang tercecer, itu pasti repot Pak. Pasti ibu-ibu pasti yang di belakang itu terganggu. Untuk itu diharapkan kebersihan, baik bersih dalam wilayah masjid maupun di area sekitar masjid. Jadi adik-adik panitia diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan demi keamanan para jamaah kita. Berikut yang keempat atau yang terakhir adalah dari panitia perlu kami juga sampaikan bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan program Amaliyah Ramadan yang telah dicanangkan melalui rapat pengurus tanggal 25 Februari 2024 yang lalu, telah diputuskan bahwa panitia Amaliyah Ramadan
dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 bulan penuh membutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah untuk mendukung 13 program yang akan dilaksanakan oleh panitia dan remaja masjid. Saya pikir angka ini tidak banyak dibandingkan dengan banyaknya jamaah kita. Apalagi di malam pertama ini saya lihat jamaah full sampai ke teras. Ada di teras tuh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia, kami ingin mengetuk pintu segenap kaum muslimin dan muslimat untuk membantu panitia. Kiranya dapat menginfakkan sebagian hartanya yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita untuk mendukung kelancaran program yang telah dicanangkan panitia. Pada malam ini panitia akan membagikan amplop. Jadi panitia akan membagikan amplop yang isinya adalah permintaan sumbangan infak. Karena bagi kami, kami pikir semua jamaah kita di sekitar Tekomas memiliki kemampuan untuk berimpak, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia, demikianlah 4 hal yang sangat penting untuk kami sampaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah, demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk mendukung terciptanya dan kenyamanan serta kelancaran ibadah Ramadan di masjid kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, rahmat dan ampunan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi manusia-manusia yang bertambah takwanya, meningkat ibadahnya, amalnya. Untuk hal-hal yang kurang berkenan, mewakili panitia, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan yang timbul dalam memberikan layanan kepada jamaah sekalian dalam bulan suci Ramadan ini. Karena sebagai manusia biasa, kami tak luput dari hilaf dan salah. Akhirnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kiranya Allah senantiasa merahmati dan menerima ibadah Ramadan kita di tahun ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.